atau lebih kecil, lebih besar dari gaji yang waktu itu juga tidak pernah dibayar, atau lebih kecil. Dari situ kan bisa dilihat bahwa modalnya adalah modal PT Bluebird Taxi. Sekarang kita lihat kalau order dari mana. Kita lihat lagi di perbaikannya dari mana, PT-nya sendiri atau bukan. Kita lihat lagi ini dari direktur Bluebird yang Purnomo sebagai direktur Bluebird. Apakah dia bisa mendirikan perusahaan sendiri? Jadi dia pernah mencoba Bluebird itu berdiri pada tahun 1971. Kita yang sekarang itu ada Bluebird yang Bluebird palsu atau tidak, tapi itu harta dari PT Bluebird Taxi disingkirkan oleh 2 orang, lalu semuanya dialihkan ke PT ini. Itu yang Bluebird, untuk membedakan PT Bluebird Taxi dan PT Bluebird. Jadi orang membeli saham itu yang dibeli adalah harta dari PT Bluebird Taxi, tapi di store-nya ke PT Bluebird. Sekarang kita kembali pada pendiriannya. Dulu didirikan pada tahun 71. Pada saat itu ada dulu belum ada taksimeter. Kemudian diberikan kesempatan untuk mendirikan taksimeter. Jadi taksi dengan argometer. Taksi itu ada persyaratannya. Jadi pada saat itu tidak semudah sekarang. Persyaratannya adalah harus punya PT yang sudah kokoh berdiri dan pengalaman dalam bidang PT itu yang resmi. Kedua, punya relasi dan di bank. Dan ketiga, punya pool taksi. Itu persyaratan mutlak. Kalau persyaratan itu tidak ada, maka akan dicoret. Akhirnya terjadilah kesatuan di mana ada 4 pengusaha yang bergabung agar bisa tercapai persyaratan itu. Jadi membuat PT Bluebird Taxi dengan 4 pengusaha. Pengusaha 1 yaitu Teguh Budiwan mempunyai PT Simuku dan dia direktur di situ. Jadi salah satu persyaratan tercapai lewat Teguh Budiwan. Persyaratan kedua adalah punya relasi di bank yang bisa memberikan kredit. Itu Pak Yusuf Ilham. Dia lewat Bank Mandiri sudah setuju untuk memberikan kredit. Jadi persyaratan kedua tercapai. Persyaratan ketiga adalah Surjo Wibowo. Surjo Wibowo mempunyai pool di Jalan Garuda yang dulu dipakai sebagai pool pertama. Dan dari kita mempunyai punya hubungan relasi lah. Jadi akhirnya untuk memperlancar. Tapi kalau misalnya salah satu di antara 3 itu tidak ada, maka PT akan tidak diberikan, persyaratan tidak terpenuhi. Jadi bersama-sama akhirnya didirikan dan masing-masing memberikan keahlian masing-masing. Yang satu dia biasa direktur teknik, dia Teguh Budiwan direktur teknik, Yusuf Ilham sebagai komisaris, lalu satu sebagai direktur keuangan, lalu dari kita yang mengusahakan adanya izin itu, yang memperjuangkan jabatannya adalah sebagai direktur utama dan 1 direktur. 1 direktur itu dipilih di antara 3 saudara saya. Jadi 1, 2, 3, 4 dari salah satu ada 3 orang yang sama-sama ikut memiliki saham. Tapi yang dari 1 itu akhirnya diberikan jatah juga 1 direktur. Disitulah terjadi perundingan
dari ketiga saudara dan ibu saya. Perundingannya akhirnya adalah bahwa ya biasa kalau keluarga itu kan belum tentu mempertimbangkan yang paling baik. Tapi yang dipertimbangkan adalah bahwa dari kecil sudah punya anak. Zaman dulu ya, coba bayangkan. Jadi namanya kan sudah jatuh. Masuk tahanan, 2 kali masuk tahanan. Jadi pada usia remaja sudah 2 kali masuk tahanan. Jadi lalu pendidikannya juga terhambat. Jadi bisa dibayangkan kalau sudah begitu akhirnya ini yang ketiga adik saya ini yang namanya Purnomo, dia harus diangkat daripada satu di antara bertiga yang gagal. Karena itu dia diangkat jadi direktur, tapi selama sekian tahun tidak pernah bekerja sebagai direktur karena dia masih dalam pendidikan dan pendidikannya tersendat-sendat. Kemudian semua berjalan dengan lancar dan berkembang dengan baik dan dengan pesat. Namun semuanya ada batas, tidak boleh monopoli. Memang dari dulu itu pengaturannya sudah cukup baik. Akhirnya yang terjadi setelah sudah berkembang jadi besar, jadi dulu dari 100 taksi dalam tahun pertama, akhirnya jadi hampir 3.000 taksi pada tahun 1983. Jadi dalam 12 tahun itu naik 30 kali, kan itu besar kan. Tapi yang terjadi apa? Mulailah terjadi penyingkiran pendiri. Tadi kan pendiri 4 kelompok. Dari 4 kelompok, Yusuf Ilham pada tahun 1983 awal itu tersingkir 1. Lalu 1983 akhir tersingkir lagi. Saya tidak tersingkir, tapi harus bekerja dan harus membantu keluarga karena saya anak perempuan. Jadi masalah saya pendidikan tidak berhasil atau apa bukan persoalan, tapi bahwa seluruh keluarga itu harus berhasil. Ya walaupun berhasil pakai nama saya, bukan nama saya, berhasil pakai hasil kerja saya. Jadi sama-sama kita kerja, saya Teguh Budiman, tapi disingkirkan satu persatu. Jadi saya pikir sebetulnya kan tidak fair lah. Kita butuh uangnya, butuh persyaratannya, tenaganya, tapi akhirnya disingkirkan. Itu yang terjadi. Tapi ada satu yang tetap bertahan, tidak mau tersingkir. Itu yang sekarang masih jadi pemegang saham, yang akhirnya dia dipukul tapi tetap bertahan, tidak mau melepas sahamnya. Itu yang waktu itu tahun 2000 itu dikeroyok rame-rame jadi oleh Purnomo, oleh anaknya perempuan, anak istrinya, dan disaksikan oleh mantunya juga. Lalu juga ada security, jadi bisa dibayangkan etikanya. Tapi saya tetap harus bekerja dan terus dijanjikan nanti sekarang nggak dikasih gaji, tapi nanti dikasih gaji. Akhirnya tetap tidak diberikan gaji. Lalu pada tahun 1986 saya mau lepas. Saya bilang saya nggak perlu kaya, tapi saya perlu hidup dengan tenang. Akhirnya dirayu tetap harus bekerja, diberikan jabatan. Cuma apakah diberikan gaji? Tetap tidak diberikan gaji. Ini fakta yang bisa saya buktikan semuanya. Karena semua kan ada mereka harus membuktikan apakah gaji pernah keluar. Saya akte pendirian juga ada. Dulu kan mereka pernah mengatakan saya bukan seorang direktur, saya punya aktenya kok. Jadi ya begitu mudahlah terjadi kebohongan. Lalu berikutnya ini sebetulnya panjang sekali, tapi kalau kita persingkat ini sekedar pendahuluan.
kita persingkat bahwa setelah itu terjadi banyak perbuatan-perbuatan kotor dan terhadap saya itu risiko nyawa. Mungkin terhadap pemegang saham satu lagi itu juga mungkin saja nyawanya terancam. Bukan hanya saya, tapi kalau saya punya cukup banyak bukti yang secara tertulis tentang ancaman-ancaman nyawa sampai pada penculikan dan penghilangan nyawa. Ada beberapa yang tidak ada buktinya, tapi ada saksi. Cuma kalau ada saksi, saya juga takut. Risikonya apa? Keluarga menanyakan pribadi boleh, tapi kalau misalnya saya ungkapkan di media, itu risikonya bahwa saksi nanti disuruh berbalik, diancam suruh berbalik. Jadi sulit. Tapi pernah saya kemukakan masalah penculikan terhadap diri saya. Kenapa? Karena itu ada pernyataan tertulis dari para penculik, dan itu dipimpin langsung oleh Purnomo yang jadi direktur PT Bluebird. Nanti ada lagi banyak hal, nanti akan saya kemukakan lagi bagaimana caranya mencuri saham saya, menggelapkan saham saya, dan dengan proses hukum yang jauh bertentangan dengan hukum, tapi tetap bisa berjalan. Ada apa di balik semua ini? Lalu nanti terakhir akan saya kemukakan bagaimana PT Bluebird Taksi yang pada saat itu jadi besar, lalu mereka dirikan PT Bluebird yang sebetulnya kembali lagi tidak sah, tapi bisa diakalin, dan akhirnya seluruh harta atau hampir seluruh harta dipindahkan. Dan karena mereka takut bahwa saya bisa menggugat, maka saham saya di PT Bluebird Taksi juga digelapkan. Dan nanti akan saya ungkap bagaimana cara penggelapannya, apakah sah atau tidak sah. Jadi mulai dari, dan di tengah-tengah itu bukan sekedar pertengkaran entar, itu bukan, tapi ini adalah pertengkaran dengan risiko nyawa. Dan akan saya perlihatkan satu persatu apa yang terjadi. Bahkan warisan saja sampai sekarang tahun 2000 ya ibu saya meninggal, belum dibagi, dibiarkan. Dan itu saya juga punya data bahwa warisan itu pernah dicoba untuk dijadikan milik pribadi. Jadi ini tak saya pada saat ini, tapi pada intinya adalah bahwa yang diambil sebagai direktur atas kesepakatan keluarga adalah yang pendidikan yang paling rusak, dan mental kehidupannya kita bayangkan masih anak-anak, sudah punya anak, bagaimana mentalnya zaman dulu rusak, nah sekarang saja masih dianggap rusak. Dan itu ada tertera di buku. Jadi dari buku itu bisa kita bayangkan, dibuat buku Sang Burung Biru. Kita bayangkan biasanya orang menutupi bahwa dia pernah ditahan. Ini dengan bangga, itu seperti preman. Preman kan juga begitu. Dengan bangga dia mengatakan dia melakukan apa-apa kejahatan-kejahatan. Ini juga sama. Ditulis secara terbuka di buku Sang Burung Biru. Jadi kita bayangkan bahwa dulunya jelas rusak. Apakah berikutnya rusak atau tidak? Kalau saya menilai tetap rusak. Mungkin lebih rusak daripada dulu. Jadi sebetulnya kalau orang sudah, remajanya sudah jelek, dia mempunyai suatu bakat untuk jadi jahat. Tapi bisa saja dia akhirnya dewasanya sudah tidak jadi jahat. Tapi di sini tinggal kita nilai nanti dalam ungkapan-ungkapan saya berikutnya, apakah dia tetap jahat atau tidak.